Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkanlah, saya Apriliana Gustasari, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memperhatikan tugas 3, yakni tentang praktek public speaking, di mana tugas ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari mahasiswa terhadap public speaking yang mengintegrasikan antara bahasa verbal, bahasa tubuh dalam penyampaian sebuah pesan kepada audiens. Bagaimana nanti? Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum praktek public speaking pada kesempatan hari ini saya mulai, terlebih dahulu perkenankanlah saya untuk menghantarkan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kedondong, tidak lupa membawa papan tulis. Salam dibuka hati menjadi plong. Semoga sahabat Gen Z selalu sehat dan tambah manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sobat Gen Z yang saya banggakan, di era digital yang berkembang pesat, generasi muda khususnya Gen Z hidup di dalam dunia yang saling terhubung. Segala hal dilakukan secara daring, baik untuk bekerja, belajar, hingga membangun sebuah hubungan. Salah satu fenomena yang cukup mencuri perhatian sekaligus menimbulkan kekhawatiran adalah fenomena sleep call. Kebiasaan melakukan panggilan, suara atau video hingga tertidur bersama pasangan atau teman dekat. Sekilas tampak romantis ya, dan penuh kehangatan tentunya. Namun di balik layar ponsel terdapat dinamika psikologis dan sosial yang jauh lebih kompleks. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak kita lebih menelusuri fenomena ini lebih dalam, tentang bagaimana gema koneksi digital dapat menjadi sangat manis, namun juga mengikis produktivitas generasi muda kita. Sobat Gen Z yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu memahami mengapa sleep call digemari oleh para Gen Z. Berdasarkan penelitian Pew Research tahun 2023, tingkat kesepian pada Gen Z meningkat tajam dibanding generasi sebelumnya. Ketika kesepian merayap, sleep call menjadi pelarian, memberikan rasa ditemani, didengar, dan divalidasi secara emosional. Namun sayangnya, hubungan secara digital tidak selalu tampak sama dengan hubungan secara nyata. Sleep call seringkali menciptakan ketergantungan emosional, bahkan ilusi kedekatan. Hubungan terasa sangat hangat di layar, tetapi bisa saja renggang di dunia nyata. Dampaknya tidak berhenti pada sisi emosional. Laporan dari Sleep Foundation menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dan suara pada saat tertidur menghambat produksi hormon melatonin, yakni hormon yang mengatur tidur secara alami. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tubuh tidak benar-benar beristirahat, dan produktivitas menurun pada keesokan harinya. Terjadilah apa yang disebut dengan lingkaran kelelahan digital. Lelah dikarenakan oleh sleep call untuk mencari kenyamanan, mengakibatkan tidur semakin terganggu dan berakhir menjadi keadaan tubuh yang semakin lelah. Fenomena sleep call juga berkembang menjadi semacam ritual hubungan dalam tanda kutip. Simbol perhatian dan kesetiaan dalam hubungan jarak jauh. Namun di balik itu, muncul tekanan sosial baru. Rasa bersalah jika tidak sleep call, takut dianggap tidak peduli, atau bahkan cemas hubungan merenggang hanya karena tidak online bersama. Pada titik ini kita melihat paradoks besar.
Generasi yang ingin terus terkoneksi namun justru kehilangan batas antara dunia pribadi dan dunia digital. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, membangun digital boundaries. Tidur adalah kebutuhan biologis, bukan lembur emosional. Menetapkan waktu offline sebelum tidur adalah bentuk sayang kepada diri sendiri dan juga pada orang lain. Kedua, kampus atau tenaga profesional perlu menyediakan ruang edukasi tentang hubungan digital yang sehat. Mahasiswa harus memahami bahwa kualitas komunikasi jauh lebih penting daripada durasi panggilan. Ketiga, membangun budaya digital yang sadar batas, bahwa kita tidak perlu selalu tersedia untuk dianggap peduli. Kadang, bentuk cinta terbaik adalah mengatakan, tidurlah yang cukup malam ini. Sahabat Gen Z yang saya banggakan, fenomena sleep call adalah cermin zaman kita saat ini. Zaman ketika koneksi terasa sangat mudah, namun keintiman menjadi semakin jarang ditemukan. Gen Z tidak salah mencari rasa aman dan nyaman, namun keseimbangan adalah kunci. Saya ulangi sekali lagi, keseimbangan adalah kunci. Mari kita menjadikan teknologi sebagai jembatan, bukan jebakan. Gunakan panggilan malam untuk menguatkan komunikasi, bukan untuk mengorbankan kesehatan dan produktivitas kita. Semoga kita dapat tidur dengan tenang, bukan karena panggilan yang masih tersambung, tetapi karena hati yang benar-benar tenang. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.